Go. Selamat pagi pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nadia Puspamustika di acara Breaking News pagi hari. Pada sesi kali ini kita akan membahas seputar mengenai Bank Danamon. Kita akan membahas mulai dari profil Bank Danamon, produk atau jasa dari Bank Danamon, sumber dana Bank Danamon, hingga pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Bank Danamon. Baik, langsung saja kita membahas mengenai profil dari Bank Danamon. PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan jenis bank swasta nasional devisa yang berdiri pada tahun 1956. Mengelola total aset konsolidasi sebesar 194 triliun rupiah bersama anak perusahaannya yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau biasa disebut dengan Adira Finance. Dalam hal kepemilikan saham sebesar 92,47%, saham Bank Danamon dimiliki oleh MUFG Bank Ltd dan sisanya sebesar 7,53% dimiliki oleh publik. Bank Danamon didukung oleh 862 jaringan kantor cabang konvensional, unit syariah dari kantor cabang anak perusahaannya, serta lebih dari 60.000 jaringan ATM Danamon, ATM bersama, Prima, dan Alto yang tersebar di 34 provinsi. Selain jaringan fisik, layanan Danamon juga dapat diakses melalui Danamon Online Banking, Mobile Banking melalui aplikasi D-Bank, dan D-Card atau SMS Banking, serta layanan Phone Banking melalui Hello Danamon. PT Bank Danamon Indonesia Tbk memiliki banyak sekali produk dan layanan sesuai dengan jenis dan kebutuhan. Pada customer banking memiliki produk Danamon Lebih, Fleximax, Prima Dollar, deposito berjangka, dan lainnya. Pada investment dan retail, Treasury Service memiliki produk seperti layanan ATM, layanan CDM, Hello Danamon, dan lainnya. Pada Bancassurance memiliki produk Prima Jaga, tabungan pendidikan Danamon, proteksi Prima Sehat, dan lainnya. Pada DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan memiliki produk Manulife Program Pesangon Plus, Manulife Karyawan Sejahtera Plus, asuransi dental, dan lainnya. Pada kredit kepemilikan rumah memiliki produk kredit kepemilikan rumah, kredit multiguna, kafling siap bangun, dan lainnya. Pada electronic banking channel memiliki produk Danamon Mobile Banking, Danamon Online Banking, D-Card Mobile, dan lainnya. Pada kartu Danamon memiliki produk kartu kredit Danamon, kartu kredit Danamon Manchester United, kartu kredit Danamon World, The Platinum Card, dan lainnya. Pada Danamon Simpan Pinjam memiliki produk tabungan Si Pintar, deposito DSP, tabunganku, dan lainnya. Pada Cash Management memiliki produk Virtual Account, Electronic Tax, Liquidity Management, dan lainnya. Pada Adira Insurance memiliki produk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi properti, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber dana Bank Danamon. Sumber dana Bank Danamon berasal dari produk-produk yang diberikan oleh bank, seperti pinjaman dan simpanan. Pinjaman bersih yang diberikan termasuk sewa usaha dan piutang pembiayaan konsumen tumbuh 8,0% menjadi 130,15 triliun rupiah pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2017 yaitu sebesar 120,49 triliun rupiah. Sedangkan untuk pinjaman yang diterima diversifikasi sumber pendanaan Danamon juga berasal dari pinjaman berbagai lembaga keuangan domestik dan asing.
Peningkatan pinjaman terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman mata uang asing dari 5,00 triliun rupiah menjadi 7,83 triliun rupiah pada tahun 2018. Yang selanjutnya yaitu dari simpanan. Simpanan nasabah merupakan kontributor utama terhadap liabilitas. Total simpanan nasabah Danamon mencapai 107,70 triliun rupiah, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 101,90 triliun rupiah. Danamon secara konsisten lebih memprioritaskan sumber pendanaan dengan biaya yang lebih murah dengan meningkatkan pendanaan yang berasal dari rekening giro maupun tabungan. Selain dari simpanan nasabah, juga ada simpanan dari bank lain. Simpanan dari bank lain pada tahun 2018 menurun hingga 32,0% menjadi 3,15 triliun rupiah dari angka 4,63 triliun rupiah pada tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2017. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan on-call money dari tahun sebelumnya sebesar 1,88 triliun rupiah menjadi 29,0 miliar rupiah pada tahun 2018. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pinjaman yang diberikan oleh Bank Danamon. Ada 4 pinjaman yang diberikan dari Bank Danamon. Yang pertama adalah Danamon Modal Kerja. Danamon Modal Kerja ialah fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus, seperti untuk membiayai inventory atau piutang atau proyek atau kebutuhan khusus lainnya. Adapun total jumlah kredit modal kerja pada tahun 2018 sebesar 52.091.560 triliun rupiah mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang jumlahnya 48.511.730 triliun rupiah. Yang kedua yaitu ada pinjaman konsumsi. Pinjaman konsumsi ialah istilah untuk layanan peminjaman atau kredit untuk individual yang hendak membeli barang konsumsi berupa tanah dan kendaraan bermotor. Biasa dikenal dengan nama kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit non-KPR. Keduanya biasanya ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, baik bank nasional ataupun internasional. Total jumlah pinjaman konsumsi pada tahun 2018 sebesar 25.514.436 triliun rupiah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21.354.275 triliun rupiah. Yang ketiga yaitu pinjaman investasi. Pinjaman investasi ialah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, dan atau kebutuhan khusus terkait investasi. Adapun total jumlah pinjaman investasi pada tahun 2018 sebesar 18.687.494 triliun rupiah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2017 yaitu sebesar 19.544.730 triliun rupiah. Yang keempat ada kredit ekspor. Kredit ekspor ialah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai suatu transaksi ekspor antara supplier dan buyer. Total jumlah kredit ekspor pada tahun 2018 sebesar 988.092 triliun rupiah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,
tepatnya pada tahun 2017, yaitu sebesar 910,778 triliun rupiah. Untuk total dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Danamon pada tahun 2018 sebesar 97.281.582 triliun rupiah mengalami kenaikan dari total tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2017 yaitu sebesar 90.321.513 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu membahas mengenai jasa-jasa bank lainnya yang ada di PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Adapun jasa-jasa bank lainnya seperti kegiatan pengkreditan. Jumlah pendapatan provisi dan komisi dari jasa tersebut yaitu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalam pendapatan provisi dan komisi adalah pendapatan provisi terkait dengan kegiatan pengkreditan sebesar 252.096 triliun rupiah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2017 yaitu sebesar 231.912, dan komisi atas jasa yang dilakukan sebesar 914.604 triliun rupiah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 957.559 triliun rupiah, termasuk di dalam beban provisi dan komisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah beban provisi terkait dengan kegiatan pengkreditan sebesar 152.546 triliun rupiah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2017, yaitu sebesar 164.277 triliun rupiah. Selanjutnya mengenai komitmen dan kontingensi yang muncul dari jasa tersebut ialah beban provisi dan komisi lainnya yang sehubungan dengan transaksi antar bank diakui sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima. Dan apabila pinjaman diselesaikan sebelum jatuh tempo, maka saldo pendapatan provisi dan komisi yang belum diamortisasi diakui pada saat jasa tersebut diterima. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kinerja keuangan Bank Danamon. Laba bersih setelah pajak bertumbuh menjadi 6,5% di tahun 2018, yaitu laba bersih setelah pajak naik menjadi 3,92 triliun rupiah di tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017. Selanjutnya ada kredit di luar mikro bertumbuh 11,6%, yaitu total portfolio kredit di luar mikro tumbuh 11,6% dibandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 tepatnya. Selanjutnya pertumbuhan kredit di segmen utama, yaitu yang pertama ada Adira Finance bertumbuh menjadi 13,4%, Enterprise Banking bertumbuh menjadi 11,0%, selanjutnya ada KPK bertumbuh menjadi 29,3% dan UKM bertumbuh menjadi 9,7%. Selanjutnya ada perbaikan kualitas aset, yaitu rasio non-performing loan membaik menjadi 2,7%, rasio biaya kredit membaik menjadi 2,5%. Selanjutnya ada permodalan yang sehat, yaitu rasio KPMM tetap menunjukkan permodalan yang kuat. Rasio KPMM konsolidasi meningkat hingga menjadi 22,2%. Baik pemirsa, tak terasa 15 menit sudah perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan setiap hari breaking news pagi seputar bisnis hanya di channel Indonesia 1. Saya Nadia Puspa Mustika, pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Go.